Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufian SPDI, guru agama Islam di SMP Unggulan Ulul Albab, Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2024 Bek 1 LPTK UIN Samarinda. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Unggulan Ulul Albab. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 7 dengan materi beriman kepada malaikat Allah. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Ya anak-anak, untuk sebuah kelas siapkan dan bariskan dengan rapi, siapkan silakan sebuah kelas siap, mulai baik. Siap, gerak. Oke, setelah kalian disiapkan, dibariskan dengan rapi. Nah, sekarang masuk kelas terlebih dulu. Saya silakan masuk terlebih dulu. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Materi pelajaran seperti dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sudah pendek ya. Kita kasih sama-sama. Kalla
absen terlebih dulu. Nanti kalau hadir jawab hadir, kalau yang nggak hadir kalau dikasih tahu absen ya. Ade Imara, Azhar Al Azam, Cindy Olia, Sinta Marani, Eka Kartika Sari Sagbania, Eka Ezar Uno Ar-Rahman, Fadilah Budi Prasetyo, Fariza Amani Putri, Irma Miftahul Jannah, Alek Atistia Mulyasari, Marwa Ayu Astuti, Miskah Tafidatul Fadriyah, Muhammad Zaki Pratama, Nabil Zaki Subhan, Nur Azizah, Nur Indah Rismawati, Rahmat Dani Al-Faqi, Rizkullah, Rizkiana Alifia Rahmadani, Sapara Nur Asifa, Tiara Lestari, Iwana Anindya Safira, Zenia Nuril Maulidia. Ya, jadi semuanya ya. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak sekarang kita masuki pembelajaran. Materi hari ini adalah beriman kepada malaikat Allah. Nah, untuk standar yang kita inginkan, standar kompetensi yang harus kita mampu memahami dan menguasai, yaitu untuk meningkatkan keimanan kepada malaikat Allah. Karena temanya beriman kepada malaikat. Maksudnya ada peningkatan dalam keimanan kita kepada malaikat. Percaya bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah dari apa? Cahaya itu apa? Kata lainnya nur. Bukan hayati ya. Tapi yang dimaksud nur di sini adalah nur sebagai bentuk jisim untuk menciptakan yang namanya malaikat. Bukan nur itu ya, bukan. Atau nur hayati, itu ya, bukan ya. Tapi itu adalah nur sebagai bentuk jisim daripada malaikat, asal usul daripada malaikat. Yang ke satu adalah menjelaskan arti beriman kepada malaikat. Yang kedua, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Nah, yang kita bahas itu diantaranya itu poin besarnya. Kalau banyak-banyak tidak selesai-selesai ya, kita ambil 2 poin besar dalam pembahasan di pertemuan ini. Nah, indikatornya menjelaskan diantaranya pengertian malaikat Allah, pengertian malaikat. Yang kedua, menjelaskan malaikat Allah. Nah, yang ketiga, menyebutkan dalil. Terus yang keempat, menjelaskan sifat-sifat malaikat. Terus apa lagi? Menjelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk Allah lainnya. Yang terakhir yang nomor 7, menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Nah, di situ nanti yang sebagai poin yang kita bahas. Di sini iman kepada malaikat, pengertian sesuai dari indikator tadi yang sudah kita baca. Ada 7 indikator yang
kita dalami, kita pelajari di materi beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yang nomor satu, pengertian iman kepada malaikat. Apa pengertian iman kepada malaikat? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Ada belum? Apa? Iman artinya percaya. Beriman meyakini. Nah, sekarang malaikat. Apa malaikat itu? Memiliki tugas-tugas tertentu dari Allah. Berarti paham ya? Apa itu yang disebut iman, apa yang disebut beriman. Itu adalah pengertian iman. Paham? Jadi mengerti ya? Jadi kita harus bisa membedakan apa iman, apa beriman, apa dan siapa malah malaikat. Ya, iman tadi percaya, yakin, beriman, mempercayai dan meyakini itu beriman. Jadi kalau iman kok masih ada kurang, ya baru percaya, ya kan? Belum mempercayai. Kalau mempercayai itu lebih daripada iman, lebih daripada percaya, lebih percaya lagi. Dia mempercayai, meyakini, bukan hanya yakin. Bisa dipahami ini pengertiannya ini. Ya. Jadi kalau yang malaikat ini tadi diciptakan dari jisim atau nur. Jisim itu tidak berbentuk, tidak berjasad, tidak bisa dilihat dengan mata indera manusia. Karena malaikat satu adalah makhluk gaib. Makhluk gaib itu makhluk yang berbentuk enggak? Tidak. Ini diciptakan dari cahaya. Cahaya gimana cahaya? Cahaya itu terang, cahaya itu sinar. Contoh seperti ini cahaya yang menyinari di papan. Ya, dengan cahaya itulah yang gelap menjadi terang. Makanya malaikat diperintah oleh Allah, ya kan, memiliki tugas tertentu dari Allah. Di antaranya apa? Menyampaikan wahyu kepada siapa? Para nabi dan rasul. Tugasnya apa lagi? Ada yang tahu? Coba apa enggak malaikatnya? Apa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tugasnya apa enggak? Apa? Coba sebutkan satu persatu. Sedangkan jumlah malaikat keseluruhan dan makhluk atau yang namanya manusia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kenapa seperti itu? Coba kita ingat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Nah, di situ ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Ya kan?
tanazzalul malaika. Jadi di malam itu Allah menurunkan jumlahnya malaikat di situ tidak terhitung oleh kita. Tidak ada yang tahu jumlahnya. Ya, jumlahnya tidak ada yang tahu. Kenapa tidak tahu? Kalau dihitung jumlah turunnya malaikat dengan pasir yang ada di dunia ketika malam itu, maka jumlahnya lebih banyak malaikat yang diturunkan oleh Allah daripada jumlah pasir yang ada di dunia. Dan kita suruh hitung pasir aja segini sudah bingung kan? Coba ada yang mampu nggak? Ambil pasir segenggam, hitung seharian, selesai nggak? Nah, jumlah malaikat itu lebih daripada itu. Gitu ya. Makanya tanazzalul malaikatu waruhu fiha, tapi jangan lupa dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Malaikat itu tidak akan turun tanpa ada perintah dari Allah. Min kulli amrin, dari semua yang diurusi itu dari perintah Allah. Malaikat disuruh sujud, manusia sujud ya. Sujud kalau tapi kalau malaikat disuruh sujud ila yaumil qiyamah sujud. Kalau manusia paling sujudnya ya kalau sholat, kalau enggak ya enggak. Mau sujud selamanya. Nanti saya enggak makan Pak, susah makannya. Mau diselang. Orang sakit. Banyak gitu kan, saya manusia banyak kebutuhannya. Malaikat layak bulu walayas roh. Jadi malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum bala naumun, tidak juga butuh tidur. Malaikat gak butuh, kalau kita butuh nggak? Kita tiap hari butuh makan, kita tiap saat butuh minum, ya kan? Kita kalau capek butuh istirahat yang namanya butuh. Tapi malaikat tidak perlu itu, gak punya capek, gak punya lapar, gak merasa haus. Kalau kita bentar-bentar haus Pak, saya ke koperasi beli es. Nah, malaikat tidak. Pak, saya lagi lapar, belum sarapan, ya kan? Kalau malaikat, enggak. Ya Allah, saya lapar, enggak. Kalau kita lapar ada, haus ada, capek ada, sakit ada. Malaikat tidak punya sakit. Kalau malaikat sakit, siapa dokternya? Bingung, nggak ada dokternya ya. Jadi malaikat tidak punya sakit. Coba malaikat Jibril tadi apa tugasnya? Menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada para nabi atau para rasul. Yang selanjutnya malaikat siapa? Jibril, terus siapa? Mikael, tugasnya apa? Memberi apa? Rezeki. Jadi orang semuanya dikasih rezeki sama malaikat. Malaikat siapa? Ini ya, sama malaikat nih dikasih rezeki semuanya. Baik itu apa? Semut, kutu. Yang paling kecil apa? Bakteri, kuman, ya kan? Kita nggak bisa lihat tadi ya bakteri, kuman, virus itu ya. Tapi dikasih rezeki dibagi sama malaikat Mikail yang ditugas
ditugaskan oleh Allah untuk membagikan rezeki kepada semua makhluknya, semua makhluk yang terlihat, yang tidak terlihat. Orang Cina saja juga dikasih rezeki, ya kan? Padahal tidak terlihat. Jadi tidak terbatas Allah memberikan rezeki yang melalui pemberiannya malaikat itu ya banyak. Kalau selanjutnya malaikat siapa? Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. Sangkakala niupnya kapan? Menjelang datangnya hari kiamat. Sehingga terjadi apa ketika tiupan pertama sangkakala dari malaikat Israfil? belum dibangkitkan. Berarti belum, kalau dibangkitkan berarti sudah kiamat dong. Tiupan pertama terjadi yaitu penghancuran atau disebut yang namanya hari kiamat. Tiupan kedua baru pembangkitan dari alam kubur menuju ke alam. Sudah kiamat kok. Dari alam kubur menuju ke alam mahsyar. Padang mahsyar itu nunggu. Kita nanti juga seperti itu, nunggu. Setelah dari alam kubur dibangkitkan, yaumul ba'ats namanya kan? Yaumul ba'ats, dari kebangkitan. Bukan dari kebangkitan nasional ya. Itu yang dimaksud hari dibangkitkannya yang namanya makhluk. Ya, namanya makhluk dibangkitkan untuk dikumpulkan kepada mahsyar. Setelah kumpul ngapain di sana? Apa cerita-cerita? Ngapain di sana pada masa itu, Pak? Merasakan apa? Kalau di sana matahari sejengkal dari kepala, merasakan kalau amal ibadahnya ketika di dunia itu banyak lodangnya, banyak kurangnya. Berarti mereka akan merasakan begitu panasnya matahari itu, dan akan keluar keringat yang akan bisa menenggelamkan dirinya. Jadi mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi di padang mahsyar. Karena nanti di padang mahsyar itu ada seperti itu, nunggu-nunggu itu dihisab itu ya, dan bentuknya bermacam-macam bentuk. Ada yang kepalanya babi, badannya manusia. Ada yang kepalanya monyet, badannya manusia. Macam-macam. Macam-macam. Tinggal lakunya ketika di dunia itu bagaimana. Di sana dibentukkan. Ada yang jalannya ngesot, ada yang perutnya besar, ada yang ya. Jadi di padang mahsyar itu bentuknya manusia tuh, lihat aja nanti kalau nggak percaya. Tapi mereka ngumpul bawa bendera masing-masing. Setelah ditiup oleh siapa tadi? Malaikat terjadi gini sampai nunggunya di padang mahsyar bukan sebentar, bukan cuma 1 jam, bukan cuma 2 jam, tapi ribuan tahun nunggu. Dihitung amal ibadah kita, dihitung. Setelah dihitung
ditimbang. Ya, wes. Banyak. Selanjutnya, malaikat siapa yuk? Israfil. Tugasnya apa? Mencabut nyawa. Nyawanya siapa? Semua makhluk. Yang namanya makhluk hidup. Ya, tapi semua makhluk itu nanti akan yang namanya mengalami mati. Ya. Kullu syai'in illa wajh. Jadi setiap makhluk hidup akan mengalami penghadapan kepada Sang Pencipta, yaitu mengalami mati. Orang ingin ke surga harus mati terlebih dahulu. Ada yang pengen ke surga? Pengen? Sekarang pengen? Nah, Bapak kan nanya, kalian pengen masuk surga sekarang kah? Kalau pengen masuk sekarang ya mati duluan sekarang. Kan harus mati dulu toh. Pengen masuk surga belum mati, ya udah masuk surga sana toh. Surga di dunia yang dirasakan, belum surga nanti setelah namanya kejadian kiamat. Ya kan? Yang abadi. Kalau di dunia masih sesaat, belum kekal. Ada nggak yang pengen masuk surga? Pengen? Siap mati dulu. Dapat belakangan aja kan? Belakangan ya. Setiap orang nantinya ya pengen masuk surga. Masuk surga kalau hanya sekedar masuk itu baru kenikmatan yang biasa, belum luar biasa. Ada kenikmatan terbesar lagi ketika kita di surga. Apa ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenikmatan terbesar setelah kita masuk di surga yang paling besar, kenikmatan itu apa? Ya, satu. Nanti kalian akan tahu ketika mengkaji kitab Mukhtarul Hadis selanjutnya. Nah, di keterangan itu bahwa orang masuk surga yang paling nikmat atau disebut kenikmatan terbesar ketika kita sudah di dalam surga. Satu, bertemu dengan Allah. Dua, berkumpul dengan Nabi. Tiga, menjadi penduduk abadi di surga. 3 poin menjadi kenikmatan paling besar. Kalau baru masuk bisa lagi keluar dan tidak ke neraka. Kalau belum jadi penduduk, paham? Makanya dalam kitab ini keterangannya nanti ada orang yang sudah masuk surga dimu keluar lagi, akhirnya nggak jadi masuk surga. Berarti kan belum abadi. Contoh, ketika kalian punya salah sama orang, kalian belum minta maaf, kalian lupa sampai meninggal dunia. Contoh ya, sama-sama nggak ingat, tapi pernah menyakiti orang, belum minta maaf sampai kamu meninggal, ya. Maka ketika kamu mati, sudah sampai di sana, di sana benar amal ibadahnya di dunia banyak, puasanya nggak pernah telat, sholatnya nggak pernah berhenti, zikirnya, tasbihnya sampai putus, tasbihnya dulu sampai sebelah buka, ayo, begini, kan nariknya, sama gitu, nggak pernah sampai tetangganya diajak narik, tasbih bantu narik, subhanallah saking gede karena saya sering tasbih sama begitu, berat, dia,
berarti tasbihnya bersih, berat, ayo. Nah, seandainya ternyata di akhirat itu masuk surga, tapi tadi ada kesalahan dengan orang lain belum minta maaf. Nah, orang itu mau dimasukkan ke neraka, protes malaikat, maaf saya protes dulu. Ada apa pulang? Kata malaikat Malik, ya kan? Itu saya dulu pernah disakiti oleh si A. Saya dengar kabar si A mau masuk surga. Protes, tunggu dulu, pertemukan saya dengan si A. Karena si A punya salah dengan saya. Dan si A belum minta maaf sama saya. Karena dia dulunya sombong dan mau gengsi ketemu saya. Kalau saya diminta maaf, memaafkan malaikat, tapi dia gengsi. Saya nyari-nyari, dia lari, dia menghindar, sehingga kita belum saling memaafkan. Yang salah siapa? Yang salah dia yang mulai begini. Sama gitu. Nah, panggil di dalam surga, panggil keluar. Ditanya oleh malaikat, benar kamu punya salah sama si ini? Benar. Di sana nggak bisa bohong ya, nggak bisa bohong, mulut nggak bisa bohongi. Jelas ya? Jelas di ayat apa? Di surat apa? Ingat di surat Yasin jelas itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Maka di hari kiamat ketika sudah seperti itu ditanya punya salah, sekarang bisa enggak ngaku? Sekarang bisa mengelak, tapi di sana afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut sudah dikunci sama Allah. Yang waktu kali muna aidin, yang ngomong siapa? Kedua tangan. Watas hadu arjulun, watas hadu yang menjadi saksi siapa? Kedua kaki kita. Jelas kan? Watas hadu yang menyaksikan kehidupan kita, kedua kaki kita juga akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bima kanu yaksibun. Makhluk itu tidak akan bisa berbohong dengan apa yang mereka perbuat ketika hidup di dunia. Jelas? Kita sekarang bisa bohong sama teman, bisa bohong sama orang tua, bisa bohong sama siapa, bisa bohong. Tapi sama Allah nggak akan bisa bohong. Sekarang dibiarkan, masih dikasih kesempatan. Siapa tahu nanti bisa taubat. Kalau nggak taubat, tunggu apanya? Balasan? Karena sebelum telat, marilah bertaubat. Bisa lakunya taubat. Lakunya wali bisa? Coba gimana? Saya tidak hafal, makanya saya nanya. Oke? Israel mencabut nyawa, prosesnya panjang. Pencabutan nyawa itu modelnya juga macam-macam. Ada yang di dalam cerita kita, ada yang dicabut dikembalikan lagi, cabut dikembalikan lagi, cabut sampai kembalikan lagi, cabut Jadi proses pencabutan nyawa itu modelnya macam-macam. Makanya ada yang ketika dicabut nyawanya, ada yang manusia itu sambil ketika saking sakitnya, namanya sakaratul maut ya. Sehingga Rasulullah menjelaskan dalam penjelasannya hadisnya itu, namanya sakaratul maut itu macamnya sakit jumlahnya 1000 jadi 1. Ibaratnya kayak kulit langsung dikupas. Itu masih kurang sakit. Masih kurang sakit.
kadal ibaratnya kulit bulu itu masih sama. Dicabutnya, ya proses pencabutannya, Masya Allah. Makanya siapkan dari sekarang. Apa amal ibadah itu berkah ketika kita menghadap Allah Subhanahu. Nah, sekarang malaikat berikutnya siapa? Rakib dan tugasnya apa? Nah, itu memulai kalian atau membuka kalian ya. Terus selanjutnya kan
di sini. Ya, jelas ya? Jelas. Oke. Untuk sifat malaikat dijelaskan dalam hadis. Bisa dibaca bersama? Oke, coba baca bersama. Bersama. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal malaikatu min nuri dan min marijin min nari wal adam mimma usifadakum wa muslim. Artinya nah, ini asal kejadian antara jin, manusia dan malaikat. Ada perbedaan. Oke. Nah, ini perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Dikatakan dari ini. Hikmah beriman kepada malaikat, itu perbuatan manusia dicatat dan diawasi malaikat. Semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Oke. Sekarang kita masuk untuk LKPD ya nanti ya. Sebelumnya ini ada tugas kelompok ya untuk kalian. Jadi kita sudah bentuk kelompok, nanti dijawab ya. Sebelumnya sebelum ke tugas kelompok, coba ini dibaca dari kelompok 1 dulu dan dijawab. Ini dijawab terlebih dulu nanti baru tugas kelompok. Kelompok 1, ya, dibaca dan dijawab. Mana kelompok 1? Dia selalu jujur dalam setiap ulangan. Dia tidak mau mencontek karena ia percaya bahwa perbuatan manusia selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Oke, dan Adit sebagai malaikat bertugas mencatat yang baik dan amal. Nomor 2. Mana tadi kelompok 2? Iman kepada malaikat berarti mempercayai adanya malaikat. Oke. Oke. Makanya mempercayai adanya malaikat. Oke, sekarang untuk kelompok 3 baca. Malaikat Allah yang memiliki gelar khusus adalah malaikat An-Nakir, D. Munkar, C. Jibril, D. Mikail. Jawabannya C. Malaikat Jibril. Jadi malaikat Allah yang memiliki gelar Ruhul Kudus, Ruh Suci, adalah malaikat Jibril. Sekarang kelompok 4. Allah akan memberikan rezeki kepada semua makhluk melalui perantaraan malaikat. A. Jibril, B. Mikail, C. Malik, D. Ridwan. Jawabannya D. Mikail. Mikail. Malaikat Mikail yang bertugas memberikan rezeki. Rezeki. Tadi adiknya
kedua, hakikat keberadaan malaikat. Oke. Yang keempat tiga, apa yang masih berkaitan dengan materi hari ini. Keempat tiga tadi. Keempat tiga apa temanya? Keempat tiga mana? Keempat, kisah Nabi yang berkaitan atau yang berhubungan dengan malam